Sosok Litao, 11 tahun buron kasus pembunuhan, kini jadi anggota DPRD Wakatobi dan lolos urus SKCK. Sosok Laode Litao alias Lalita, anggota DPRD Wakatobi dari Partai Hanura, tengah menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, masa lalu pria yang kini duduk di kursi legislatif itu perlahan mulai terungkap. Ia diketahui masuk dalam daftar pencarian orang kasus pembunuhan yang sudah berlangsung selama 11 tahun terakhir. Fakta mencengangkan ini sontak menimbulkan tanda tanya besar, bagaimana mungkin seseorang yang berstatus DPO kasus berat justru bisa lolos sebagai anggota DPRD? Kabar tersebut tidak hanya menghebohkan masyarakat Wakatobi tetapi juga memicu kegaduhan di berbagai daerah lain. Warganet ramai mempertanyakan proses seleksi dan verifikasi calon anggota legislatif yang dianggap kecolongan. Awal mula kedok Litao terbongkar ketika keluarga korban pembunuhan mulai protes dan menanyakan kejelasan kasus pembunuhan Wiranto 17 tahun ke Polres Wakatobi. Wiranto diketahui tewas pada 25 Oktober 2014 silam. Saat itu, Wiranto yang tengah berjoget di acara yang ada di lingkungan Topa, Kelurahan Mandati 1 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Wakatobi tak sengaja bersenggolan dengan seorang pelaku. Disebutkan, dalam perkara ini ada 3 orang pelaku yang namanya mencuat, mereka adalah Rahmat Ladongi, Laode Herman, dan Litao. Ketiganya disebutkan mengeroyok Wiranto hingga tewas. Setelah kejadian Rahmat dan Herman diproses, sementara Litao melarikan diri. Dalam perkara ini, Rahmat dan Herman divonis Pengadilan Negeri Bau-Bau selama 4 tahun 6 bulan penjara. Sejak peristiwa pembunuhan itu, Laode Litao alias Lalita menghilang. Selama 11 tahun ia masuk sebagai DPO pembunuhan Polres Wakatobi, dan lalu pada tahun 2024 Litao muncul. Ia justru mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Wakatobi dari Partai Hanura. Hebatnya, Litao lolos mengurus semua dokumen yang dibutuhkan. Mulai dari pengurusan surat keterangan catatan kepolisian hingga dokumen di KPU setempat. Setelah namanya masuk dalam pencalonan, Litao pun lolos dan terpilih sebagai anggota DPRD Wakatobi. Ia dilantik pada 1 Oktober 2024. Karena Litao dengan mudah lolos mengurus SKCK di kepolisian, masyarakat dan netizen mempertanyakan kinerja jajaran Polres Wakatobi. Bagaimana mungkin DPO pembunuhan bisa lolos mengurus SKCK? Padahal nama Litao sudah masuk dalam DPO kepolisian sejak tahun 2014. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian memastikan bahwa Litao akan diproses hukum. Ia mengatakan bahwa Litao sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, keluarga Wiranto, korban pembunuhan Litao berharap keadilan bisa ditegakkan. Sudah 11 tahun Litao bebas berkeliaran dan justru lolos menjadi anggota DPRD Wakatobi. Lebih dari 10 tahun keluarga menanti keadilan, dan kami berharap hal itu segera ditegakkan, makanya sejak awal kami bilang Polres Wakatobi tidak profesional dalam menjalankan tugas hingga kami laporkan ke Propam, kata Laode Muhammad Sofyan Nur Hasan, kuasa hukum keluarga korban. Dalam perkara ini, Litao terancam dijerat pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 3 miliar. Ketika dikonfirmasi, Litao tak mau banyak bicara, ia beralasan ingin berkoordinasi dengan kuasa hukumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.